Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Amelia, Stambuk A241-19077. Saya dari kelas C, Program Studi Pendidikan Fisika. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Fisika Matematika 3 dengan dosen pengampu Bapak Syamsuriwal SPD MPD. Baik, kita langsung saja ke materi Fisika Matematika 3, di mana materi yang pertama ada teorema residu. Teorema residu atau disebut teorema residu Cauchy adalah alat yang ampuh untuk mengevaluasi integral garis dari fungsi analitik pada kurva tertutup. Dapat juga digunakan untuk menghitung integral nyata dan deret tahingga. Teorema residu dinyatakan dalam bentuk integral tertutup f dikali z dz sama dengan 2pi dikali i dikali jumlah residu dari f dikali z di dalam C. Integral tersebut dihitung dengan arah berlawanan jarum jam pada kurva C. Selanjutnya ada metode penentuan residu. Yang pertama ada deret Laurent. Deret Laurent dari suatu fungsi dapat digunakan untuk menentukan nilai residu fungsi tersebut di suatu titik. Yang kedua ada kutub tunggal. Jika suatu fungsi kompleks fz mempunyai kutub sederhana pada z sama dengan 0, maka residu pada titik tersebut dapat dihitung dengan rumus R dikali Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0 dikali Z dikurang Z0 FZ. F dikali Z. Yang ketiga ada kutub ganda. Jika FZ mempunyai kutub dengan orde N, untuk memperoleh nilai residu pada Z sama dengan 0, maka dikalikan FZ dengan Z dikurang Z0 pangkat M, di mana M adalah bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan orde N. Kemudian diferensialkan hasilnya M dikurang 1 kali, lalu dibagi dengan M dikurang 1 dan hitung hasil akhirnya dengan mensubstitusikan Z dikurang Z sama dengan Z0. Transformasi Laplace adalah transformasi dari fungsi waktu Ft, di mana T lebih dari sama dengan 0 menjadi fungsi frekuensi atau Fs. Transformasi dilakukan dengan operasi perkalian dari integrasi yang didefinisikan sebagai L dikali Ft sama dengan integral 0 sampai tahingga Ft dikali E pangkat min St dt sama dengan Fs. Di mana E sama dengan bilangan Euler mempunyai ketetapan sebesar 2,71828. Selanjutnya ada tabel transformasi Laplace. Nah, tabel ini dapat memudahkan kita dalam memecahkan soal dari materi Laplace. Nah, berikut ini juga tabel transformasi Laplace dengan beberapa fungsi sederhana. Dari tabel ini juga kita dapat mempermudah kita dalam pengerjaan soalnya.
Selanjutnya ada inverse dari transformasi Laplace. Hasil transformasi Laplace dari suatu fungsi waktu yaitu fs dapat dikembalikan lagi menjadi fungsi asalnya dengan operator L pangkat min 1 yang disebut inverse dari transformasi Laplace. Secara matematis dapat ditulis L dikali Ft sama dengan Fs, maka L pangkat min 1 Fs sama dengan F dikali T. Sehingga L pangkat min 1 N faktorial per S pangkat sehingga L pangkat min 1 dikali N faktorial per S pangkat Pi tambah 1 sama dengan F dikali T sama dengan T pangkat N, atau yaitu L pangkat min 1 dikali E pangkat min AS per S sama dengan F dikali T dikurang A. Selanjutnya, transformasi Laplace untuk fungsi tangga satuan. Fungsi tangga satuan yang disebut juga dengan fungsi Heaviside satuan untuk sembarang bilangan real A, maka fungsinya sebagai berikut. Nah, di sini juga ada transformasi Laplace untuk fungsi tangga S dikali T dikurang A adalah L dikali F dikali T dikurang A sama dengan E pangkat min AS di per S dengan syarat S lebih besar dari 0. Adapun contoh soal dari transformasi Laplace adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu fungsi delta Dirac. Fungsi delta Dirac dalam satu dimensi dapat dituliskan dengan delta dikali X min A. Merupakan suatu fungsi yang secara matematis tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah fungsi karena bernilai tak hingga pada suatu titik. Adapun beberapa karakteristik dari fungsi delta Dirac yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada delta dikali X min A sama dengan 0 jika X tidak sama dengan A dan tak hingga jika X sama dengan A. Yang kedua ada integral min tak hingga sampai tak hingga delta X min A dx sama dengan 1. Yang ketiga ada integral min tak hingga sampai tak hingga fx delta dikali x min a dikali dx sama dengan f dikali a. Yang keempat ada min tak hingga sampai tak hingga f absen x dikali delta x min a dx sama dengan min f absen a. Jika fungsi delta Dirac berbentuk delta atau x artinya a sama dengan 0, maka fungsi ini bernilai tak hingga pada titik X sama dengan 0 dan bernilai 0 pada titik lainnya. Adapun grafiknya kita lihat grafiknya sebagai berikut. Fungsi delta Dirac mirip dengan fungsi